Formula kemenangan Manchester United, pasang Casemiro, Eriksen, dan Bruno Fernandes di tengah. Manchester United meraih kemenangan penting saat berjumpa Nottingham pada pekan ke-31 Premier League 2023. 3 poin setan merah tidak lepas dari performa apik trio lini tengah yakni Casemiro, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes. United menjalani lawatan ke Stadion The City Ground pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023, malam WIB, pasukan Erik ten Hag menang dengan skor 2-0 atas Nottingham lewat gol yang dicetak Anthony dan Diogo Dalot. Ini adalah 3 poin yang penting bagi United untuk persaingan 4 besar klasemen Premier League, sebab, pada pekan yang sama, Newcastle dan Tottenham sebagai pesaing utama menelan kekalahan. Anthony mendapat pujian karena performa apiknya, dengan 1 gol dan assist. Akan tetapi, ada formula lama yang kembali dipakai Ten Hag untuk bisa memenangkan laga. Awalnya, Erik ten Hag memainkan Marcel Sabitzer sebagai nomor 10 untuk duel lawan Nottingham, namun, pemain asal Austria itu cedera saat pemanasan, posisi Sabitzer kemudian digantikan oleh Eriksen. Jadi, ada Casemiro, Eriksen, dan Bruno Fernandes di lini tengah. Ini adalah komposisi utama United pada laga-laga awal musim 2023. Hanya saja, sejak pergantian tahun, trio ini jarang bermain bersama. Eriksen cedera cukup lama usai ditackle Andy Carroll, sedangkan Casemiro sering absen karena akumulasi kartu. Sejauh ini, trio tersebut sudah bermain bersama sebagai starter sebanyak 17 laga. Dari 17 laga itu, United mampu memenangkan 15 laga dan 2 lainnya imbang. Jadi, bisa dibilang bahwa trio Casemiro, Eriksen, dan Fernandes adalah formula kemenangan United. Bersama Marcel Sabitzer, Erik ten Hag membuat penyesuaian di lini tengah. Ten Hag menggeser Bruno Fernandes menjadi lebih dalam, Bruno lebih dekat dengan bek tengah dan Sabitzer menjadi nomor 10. Sementara, jika bermain bersama Casemiro dan Eriksen, Bruno Fernandes akan memainkan peran nomor 10, Eriksen bermain lebih dalam untuk memulai serangan. Eriksen punya talenta yang hebat, semua berjalan dengan lancar bersama Eriksen, dengan skill dan pemahaman permainan yang hebat. Pada menit akhir, peran Bruno harus berubah, tetapi itu tidak terlalu berdampak, ucap Erik ten Hag. Cedera yang dialami Marcel Sabitzer bisa menjadi mimpi buruk bagi Manchester United. Sebab, sebelum pemain yang dipinjam dari Bayern Munchen itu, beberapa pemain kunci United sudah tumbang karena cedera. Lisandro Martinez dipastikan absen hingga akhir musim 2023. Sedangkan, Rafael Varane harus menepi paling tidak 3 pekan ke depan. Barter Rafael Leao, AC Milan siap selamatkan karir Greenwood dari Manchester United. Rumor luar biasa panas datang dari AC Milan usai kabarnya raksasa Liga Italia itu menginginkan Mason Greenwood dari Manchester United. I Rossoneri berharap untuk bisa mendatangkan sang penyerang Inggris pada bursa transfer musim panas 2023 nanti dengan rela menawarkan Rafael Leao sebagai pelicin. Dilaporkan oleh Relevo, dasar ketertarikan AC Milan pada Greenwood adalah rasa rakut mereka tidak bisa mempertahankan Leao. Sang winger Portugal saat ini belum juga menandatangani kontrak baru meski masa baktinya di San Siro akan habis pada Juni tahun 2024 mendatang. Daripada harus kehilangannya secara cuma-cuma atau dengan potongan harga, maka AC Milan memutuskan untuk menukarkannya saja dengan pemain yang kira-kira memiliki profil serupa. Greenwood memang kurang lebih sama berbakatnya seperti Leao. Meskipun berposisi asli sebagai penyerang tengah, namun ia di Manchester United juga biasa beroperasi dari sisi sayap kanan maupun kiri. Ini dikarenakan pemuda 21 tahun itu tidak memiliki kaki lemah dan mampu melakukan dribble maupun penyelesaian akhir sama baiknya dari sisi manapun. Sayangnya meski sangat bertalenta, Mason Greenwood sudah punya karir yang tercoreng akibat skandal pelecehan seksual dan kekerasan pada kekasihnya sendiri pada Januari tahun lalu. Sejak saat itu ia belum pernah lagi bermain di laga profesional maupun bergabung kembali dalam skuad Manchester United, meski kini kabarnya kasus tersebut sudah dicabut akibat kekurangan bahan bukti. Setan merah kencang diisukan enggan untuk memanggil lagi sang wonderkid dengan alasan menjaga nama baik mereka. Itulah kenapa ide untuk melakukan barter dengan AC Milan dan Rafael Leao terdengar menarik. Mason Greenwood sejatinya masih terikat kontrak kerja sama di Old Trafford untuk 2 tahun lagi, namun Erik ten Hag selaku manajer Manchester United lebih senang jika klubnya bisa mendatangkan Rafael Leao. Leao pun bisa menjadi pemain yang versatil di lini depan dan hanya 2 tahun lebih tua dari Greenwood dengan kematangan sikap yang jauh lebih baik. Dalam 2 musim terakhir ex-Sporting Lisbon dan FC Porto itu sudah bisa membuktikan jika ia bisa menjadi tulang punggung AC Milan.
Mendatangkannya ke Manchester United musim depan berarti membuat Ten Hag akan punya lebih banyak opsi. Adanya Leao bisa membuat sang pelatih Belanda memainkan Marcus Rashford di posisi penyerang sentral. Dengan demikian akan ada lebih banyak gol yang bisa disarangkannya, bahkan jika perlu kedua pemain tadi diberi peran yang lebih cair sehingga lini serang semakin dinamis. Masih menurut Relevo, Rafael Leao memang sejak lama menyimpan mimpi untuk bisa merumput di Liga Inggris dan Manchester United jelas klub yang tepat untuknya. Sementara itu Mason Greenwood tengah mencari kesempatan untuk menghidupkan karirnya lagi. Bersama AC Milan di Liga Italia yang jauh dari media Inggris mungkin bakal menjadi opsi yang baik saat bursa transfer dibuka kembali. Manchester United segera tuntaskan transfer bomber Gonçalo Ramos dari Benfica. Klub Premier League, Manchester United kabarnya akan segera menuntaskan transfer penyerang Benfica, Gonçalo Ramos, yang bernilai 1,6 triliun rupiah dan mengidolakan Cristiano Ronaldo. Langkah Manchester United tersebut diambil setelah sang manajer, Erik ten Hag, memilih Ramos dari daftar 5 penyerang yang ingin didatangkan. Gonçalo Ramos, di usianya yang baru menginjak 21 tahun telah menjadi pemain berlabel permata dan menarik minat sejumlah klub Eropa. Hal ini tak lepas dari torehannya bersama Benfica sejauh musim ini, di mana dia telah mencetak 24 gol dan 10 assist untuk klub asal Portugal tersebut. Ramos sempat menjadi topik pembicaraan selama Piala Dunia di Qatar saat dia menggantikan peran Cristiano Ronaldo di timnas Portugal dan mencetak hat-trick ke gawang Swiss. Erik ten Hag pun menilai Gonçalo Ramos adalah pemain yang tepat sebagai striker baru untuk menggantikan Cristiano Ronaldo pada musim depan. Melansir dari Mirror, Erik ten Hag pun sudah memberi lampu hijau manajemen Manchester United untuk merekrutnya, tetapi raksasa Liga Inggris tersebut dihadapkan masalah biaya transfer. Benfica disebut-sebut tidak akan menjual Gonçalo Ramos jika tidak ada klub peminat yang bisa menebus klausul penjualan sebesar 88 juta pounds atau 1,6 triliun rupiah. Manchester United tentunya butuh suntikan dana yang besar untuk menebus Ramos dari Benfica. Dengan kesepakatan ini tergantung siapa nanti yang akan menjadi pemilik baru Manchester United. Tak bisa dipungkiri, proses penjualan klub oleh keluarga Glazer membuat anggaran belanja pemain pada bursa transfer musim dingin kemarin jadi terbatas. Alhasil, Erik ten Hag hanya mampu mendatangkan pemain pinjaman sebagai rencana jangka pendek menggantikan Cristiano Ronaldo yang hengkang pada Desember tahun 2022 kemarin. Striker asal Belanda, Wout Weghorst pun didatangkan dari Burnley, meski saat itu masih terikat kontrak pinjaman dengan klub Turki, Besiktas. Manchester United inginkan Kevin Thuram, harus bayar 40 juta euro. Manchester United memiliki sedikit tambahan untuk mendapatkan jasa Kevin Thuram. Thuram merupakan salah satu pemain kunci Nice saat ini. Meski masih berusia 22 tahun, putra Lilian Thuram itu menjadi jenderal lini tengah klub Liga 1 tersebut. Performa apik Thuram Junior ini diamati Manchester United. Setan Merah disebut-sebut tertarik memboyong sang gelandang ke Old Trafford di musim panas nanti. Dilansir RMC Sport, Manchester United bisa mendapatkan jasa sang gelandang, namun mereka harus siap mengeluarkan uang banyak di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Nice siap menjual Thuram di musim panas nanti. Manchester United harus merogoh kocek agak dalam untuk merekrut Thuram. Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan bakal dibanderol di angka 40 juta euro. Penilaian bagus harga ini layak disematkan karena gelandang 22 tahun itu tampil apik di lini tengah mereka. Selain itu kontraknya juga masih cukup panjang. Jadi angka 40 juta euro dinilai sepadan dengan jasa Thuram. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United harus bergerak cepat untuk mengamankan Thuram. Saingan mereka, Liverpool dilaporkan juga meminati gelandang timnas Prancis tersebut. Dua sisi David De Gea, mengaku cinta tetapi menolak kontrak baru dari Manchester United. David De Gea dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru yang disodorkan Manchester United. Menariknya, pada wawancara terbaru dengan Sky Sports, David De Gea mengaku sangat mencintai Setan Merah. Masa depan De Gea sebagai kiper utama United sudah diperbincangkan sejak musim 2022 lalu. Namun, De Gea mampu menjaga eksistensinya dengan performa apik dan menyingkirkan Dean Henderson dari tim. Situasi menjadi lebih rumit pada musim 2023. De Gea memang tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Namun, kontrak kiper 32 tahun itu akan habis pada Juni tahun 2023 mendatang.
United ingin sang kiper utama bertahan lebih lama, dia masuk dalam rencana Erik ten Hag. Lantas, mengapa De Gea menolak kontrak baru dari United? David De Gea menjadi salah satu pemain dengan masa bakti paling lama di skuad United. Dia bergabung ketika United masih di bawah kendali Sir Alex Ferguson. De Gea sangat mencintai klub yang dibelanya. Tentu saja saya telah berada di sini selama bertahun-tahun menikmati setiap momen di klub ini. Saya memainkan sangat banyak laga, buka De Gea pada Sky Sports. Tentu saja menyenangkan berada di sini. Ini adalah klub besar. Saya mencintai klub ini dan saya sangat bahagia di sini. Ada banyak keributan, tetapi kami hanya fokus pada permainan, tegasnya. Kabar yang beredar, De Gea menolak tawaran kontrak baru dari United karena alasan finansial. Kiper asal Spanyol itu berharap mendapat tawaran gaji yang lebih layak. De Gea mengaku tidak ambil pusing dengan situasi yang terjadi pada perpanjangan kontraknya dengan United. De Gea hanya ingin memikirkan pertandingan yang bakal dihadapi bersama rekan-rekannya. Manchester United bersiap dengan segala situasi yang mungkin terjadi pada kasus David De Gea. Setan Merah tidak menutup kemungkinan mendatangkan kiper lain jika kesepakatan baru dengan De Gea tak juga tercapai. Kiper Porto, Diogo Costa menjadi salah satu opsi yang dipikirkan Erik ten Hag sebagai pengganti De Gea.